Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat di dalam mengarungi kehidupan kita saat ini. Kedua kalinya sholawat ma'asalam tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Untuk itu kita mengucapkan bersama-sama dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita memohon dan berharap semoga kita termasuk umat baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dan kelak di yaumil qiyamah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat, hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang berbahagia, para peserta kegiatan amaliyah Ramadan Daring SMA 15 Semarang dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini Pak Nanang akan menyampaikan sedikit kultum selama 7 menit ke depan untuk membersamai kalian membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Alhamdulillah, kita semuanya di hari ini masih diberikan kesempatan Allah untuk bisa beribadah di bulan yang penuh barokah ini. Kalau kita flashback 2 bulan yang lalu, kita dituntun oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk selalu berdoa dan berharap memohon kepada Allah agar kita semuanya bisa termasuk orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan, bisa bertemu dengan bulan yang penuh rahmah ini dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Dan alhamdulillah kita berada di bulan mulia ini dengan tenang, dengan damai, dengan kesejukan jiwa dan raga kita. Dan insya Allah semuanya berpuasa di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada tips yang saya ingin bagikan kepada anak-anakku, para peserta kegiatan amaliyah Ramadan Daring SMA 15 Semarang dimanapun kalian berada, yakni tips yang pertama agar kita dapat merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah ada 3 unsur yang harus kita kolaborasikan, harus kita integrasikan menjadi satu. Unsur yang pertama adalah zikrullah. Anak-anak, pada kesempatan ini ya, saya ingin bercerita bahwa sesungguhnya kita semuanya adalah hamba Allah yang wajib taat dan beribadah kepadanya. Dengan beribadah, dengan taat kepada Allah, otomatis kita ingat kepada Allah. Maka zikrullah ini jangan sampai putus dalam kehidupan kita ini. Kita isi hati kita dengan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang
selalu berzikir, selalu terkoneksi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan duduk, berdiri maupun terbaring sekalipun. Shaimin shaimat, hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW yang berbahagia. Unsur yang kedua adalah fikir. Kita mafhum, kita semuanya adalah manusia yang diberikan potensi akal untuk kita gunakan berkreasi, berinovasi, dan bisa menemukan yang namanya ilmu sains dan teknologi. Maka kita mafhum juga ketika kita mendengar kisah bahwa sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam itu lebih mulia dibandingkan para malaikat. Kenapa? Karena Nabi Adam atau kita manusia diberikan potensi akal untuk berkreasi, untuk berinovasi di dalam mengarungi kehidupan yang fana ini. Kemudian yang ketiga adalah karir. Karir di sini bukan masalah jabatan, bukan masalah profesi, tetapi karir di sini dalam arti yang lebih luas. Apa itu? Amal soleh. Kita semuanya harus meningkatkan etos kerja di siang hari, harus melakukan banyak kreasi, inovasi di siang hari, dan malamnya kita isi dengan qiyam. Maka puasa tidak lantas kemudian kita nikmati dengan tidur 24 jam, mati itu namanya, tetapi kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang mulia dan yang baik. Anak-anakku yang berbahagia, ada 3 macam puasa. Yang pertama adalah puasa ruh, puasa pikiran, dan puasa keinginan. Kalau kita padukan puasa ini menjadi satu dan kita luruskan niat puasa dengan mencari ridha Allah, maka insyaallah puasa itu akan menjadi berkah untuk kita. Di dalam puasa kita diajarkan oleh syariat Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya sholat malam. Kita diajarkan tentang sholat tarawih. Kita diajarkan untuk puasa menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka ketika nanti di akhir bulan suci Ramadan, bahkan di bulan selain bulan suci Ramadan, ruh atau spirit di bulan suci Ramadan ini harus kita hidupkan di bulan-bulan berikutnya. Contoh yang paling sederhana adalah kita dididik oleh Allah di bulan ini untuk berpuasa. Maka di bulan selain nanti di bulan suci Ramadan, entah itu bulan Syawal, entah itu bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan seterusnya, maka kita biasakan minimal 1 minggu berpuasa sunnah, yaitu puasa hari Senin dan hari Kamis. Begitu juga kita di bulan ini diajarkan oleh Allah, dituntut oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk menjumenengkan atau menegakkan qiyamul lail yang kita isi dengan sholat. Maka spirit bulan suci Ramadan ini juga harus hidup di bulan-bulan berikutnya. Yakni apa? Yakni membiasakan kita untuk bangun tengah malam dan melaksanakan ibadah sholat minimal 2 rakaat dalam 1 malam selain sholat maktubah, yakni setelah sholat isya. Kalau kita bisa melakukan hal seperti ini, maka Ramadan pada tahun ini insya Allah akan lebih baik daripada apa yang kita lakukan sebelumnya. Dan orang yang beramal lebih baik daripada hari kemarin termasuk orang-orang yang beruntung. Dan insya Allah kita semuanya, anak-anakku, para peserta kegiatan amal Ramadan yang ada di rumah kalian masing-masing, semuanya insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sepelekan bulan suci Ramadan ini, isi paginya dengan qiyam, malamnya dengan qiyam, paginya dengan siam. Maka insya Allah Ramadan kita akan berkualitas. Ramadan yang kita lakukan
di bulan suci ini akan berdampak pada ruh dan raga kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang berkarakter Islami, yang betul-betul paripurna, jos, seperti itu. Maka itu yang dapat Pak Nanas sampaikan. Kita akan lakukan Ramadan berikutnya di hari-hari berikutnya dengan istiqomah, dengan baik, dengan dasar lillahi ta'ala. Terima kasih dari Pak Nanang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.